Banyak dari kita yang tidak memahami pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan secara khusus dalam hidup kita, dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mempergunakannya karena kita sendiri nggak tahu apa yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidup kita. Welcome back to my YouTube channel Esther Dianopi Amega J. Yo Dan tak ada alasan bagiku untuk melupakanmu karena engkau. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di vlog pribadi aku di Esther Dianopi Amega J. Yoi. Oke, selamat datang di vlog ini dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru pertama kali join atau baru pertama kali datang berkunjung di YouTube channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua untuk support, untuk dukungannya. Dan hari ini aku pengen bahas tentang anugerah atau pemberian Tuhan secara umum dan secara khusus. Nah, ini banyak orang yang kadang keliru dan beberapa juga yang mempertanyakan ini ya teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud dengan anugerah? Anugerah itu adalah pemberian secara cuma-cuma yang harusnya kita itu nggak bisa menerima itu semua dan kita nggak layak terima itu semua, tapi diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi anugerah itu yang memberikannya hanya oleh Tuhan ya. Kalau ada orang lain yang memberikan sesuatu kepada kita itu mungkin berupa hadiah atau sesuatu yang spesial, tapi kalau anugerah itu kita itu benar-benar nggak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Nah, kenapa kita nggak layak ya? Karena kita udah melakukan pelanggaran, kita melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan pada dasarnya Tuhan tidak mengizinkan itu kita nikmatin, tetapi karena kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu besar sekali buat manusia, khususnya ciptaan Tuhan yang paling istimewa itu kan kita manusia. Nah, kenapa ciptaan yang lain boleh tetap menikmati ya? Karena memang ciptaan yang lain itu pada dasarnya pada sifatnya mereka itu ya hanya ciptaan, tapi bagi Tuhan yang paling istimewa, yang paling spesial itu adalah manusia. Manusia berharga, manusia bernilai, dan manusia itu ciptaan yang memiliki karakter Tuhan ada dalam diri kita ya kan. Ya contohnya pikiran, kehendak, dan keinginan itu manusia. Kalau ciptaan yang lain mungkin kita contohkan mungkin binatang, tapi mereka tidak punya kehendak, mereka tidak punya karakter Tuhan, itu nggak ada sama binatang. Yang punya itu semua hanya manusia. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini aku pengen bahas anugerah Tuhan secara umum dan anugerah Tuhan secara khusus. Nah, apa sih anugerah Tuhan secara umum? Anugerah Tuhan secara umum artinya semua orang bisa menikmatinya, semua orang bisa merasakannya. Ya kan, contohnya apa aja anugerah Tuhan secara umum? Ya yang seperti kita rasakan, matahari tetap bersinar, ya kan, Tuhan tetap memberikan oksigen, Tuhan tetap memberikan udara yang segar, Tuhan tetap memberikan cahaya bulan, bintang pada malam hari, Tuhan tetap memberikan semua kebaikannya secara umum kepada manusia. Tapi ternyata selain pemberian secara umum, ada juga pemberian secara khusus, ya kan, kepada setiap orang. Nah, jadi teman-teman, banyak orang yang tidak memahami ini, ya kan, banyak orang yang kurang paham. Ya, semua manusia pasti dikasihi oleh Tuhan, ya kan, ya namanya Tuhan pasti mencintai semua ciptaannya. Tapi kita harus ingat teman-teman, ketika Tuhan ya kan memberikan anugerah kepada kita, ternyata ada anugerah yang paling spesial dari Tuhan. Apa itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Banyak dari kita yang tidak memahami pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan secara khusus dalam hidup kita, dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mempergunakannya karena kita sendiri nggak tahu
apa yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidup kita. Nah, ini yang pengen aku bahas sama-sama pada vlog kali ini, pada konten hari ini. Aku tuh pengen supaya kita itu memahami apa sih pemberian atau anugerah Tuhan yang benar-benar khusus dalam diri kita, yang benar-benar kayak orang lain itu nggak ada, yang orang lain tuh nggak punya, dan cuman kita yang memilikinya. Itu pasti ada, ya kan? Mungkin sebagian kita belum mengetahuinya, atau sebagian kita udah mengetahuinya, tapi malah kita menyia-nyiakan anugerah itu. Nah, oke. Yang pertama teman-teman, aku pengen bahas dulu pemberian atau anugerah Tuhan secara umum, secara global, ya kan? Jadi itu mau orang jahat, orang baik, orang koruptor, atau orang orang penjudi, orang yang intinya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan di muka bumi ini, ya Tuhan tetap memberikan kebaikan, Tuhan tetap memberikan anugerah. Ya contohnya seperti yang tadi aku bilang, contohnya matahari tetap bersinar untuk semua manusia, untuk semua ciptaan Tuhan, ya kan? Nggak ada sinar matahari itu bersinar hanya untuk orang baik, atau hanya orang-orang yang suka beramal, orang-orang yang suka menolong orang lain. No, matahari bersinar untuk semua orang, jadi siapapun bisa menikmatinya, ya kan? Lalu contohnya lagi, pada malam hari kita bisa menikmati ada cahaya bulan dan bintang, ya kan? Semua orang bisa menikmatinya di muka bumi ini tanpa terkecuali, semua orang bisa menikmatinya. Matahari bersinar, dan apalagi oksigen, ya kan? Udara, nafas kehidupan, ya kan? Semua Tuhan kasih kepada semua ciptaannya. Ini semua orang menikmatinya, mau orang di penjara, mau orang di rumah sakit, mau orang ada di tempat apapun, ya kan? Di clubbing atau dimanapun, semua orang menikmati. Itulah yang disebut dengan anugerah atau pemberian secara umum, dan kita harus mensyukurinya. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh, ya kan? Seperti matahari bersinar, bulan bintang bercahaya, lalu hujan turun, membasahi semua orang, mau orang berdosa, mau orang benar, mau orang suka beramal, mau orang pencuri, itu matahari bersinar untuk semua orang. Nah, itulah yang disebut dengan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan secara umum, secara global, yang artinya semua manusia, semua ciptaan Tuhan menikmatinya. Nah, sekarang aku pengen bahas masalah pemberian Tuhan atau anugerah dari Tuhan yang diberikan secara khusus, secara istimewa, ya cuman kita yang punya, orang lain punya tapi berbeda. Nah, ini teman-teman, ini penting. Ketika kita hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sadar apa sih yang Tuhan berikan secara khusus kepada kita, apa sih yang Tuhan berikan, apa sih anugerah Tuhan yang secara istimewa dalam hidup kita. Nah, kebanyakan dari kita tidak menyadari hal ini, apa yang Tuhan berikan untuk saya secara khusus, secara istimewa. Banyak dari kita bahkan yang udah mengetahuinya tapi mengabaikannya. Nah, ini yang paling celaka, paling bahaya tuh bagian ini, teman-teman. Kita udah tahu apa yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidup kita, tapi kita malah mengabaikannya, ya kan? Contoh nih, salah satu contoh pemberian Tuhan secara khusus itu ya banyak ya teman-teman ya, kemampuan mungkin secara intelek, atau kemampuan secara seni, kemampuan dalam hal mengekspor diri dalam berbagai bidang ya teman-teman. Jadi kemampuan khusus itu yang benar-benar dalam diri kita itu istimewa, dan kamu harus menggalinya. Kalau misalkan kamu belum menemukannya, kamu harus menggali. Pasti ada something, ada sesuatu yang istimewa dalam diri kamu, ya kan? Selain mungkin secara fisik, kamu orang yang cantik, kamu orang yang ganteng, atau kamu orang yang cerdas, kamu orang yang bijaksana, atau mungkin ada hal-hal lain lagi. Kamu orang yang penyabar, ya kan? Kamu orang yang penuh perhatian, kamu orang yang romantis, atau kamu orang yang suka meneliti, atau kamu orang yang suka menekuni bidang
sosial, bidang ekonomi, atau kamu suka orang yang mengamati bidang politik, bidang bisnis, bidang usaha, atau kamu punya peluang, atau kamu lebih cenderung orang yang yang memperhatikan orang lain, kamu bisa melihat sesuatu yang istimewa yang orang lain itu nggak bisa lihat tapi kamu bisa lihat. Jadi banyak talenta-talenta atau banyak pemberian dari Tuhan itu yang secara istimewa, secara khusus. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Atau kamu misalkan dari hobi itu bisa kita kembangkan bahwa itu adalah pemberian Tuhan secara istimewa. Mungkin hobi kamu berolahraga, hobi memasak, hobi menulis, hobi bercerita, atau hobi mengamati sesuatu, banyak ya teman-teman, atau mendesain, atau bidang apapun itu, fotografer atau apa, ya kan. Jadi kita harus bisa dengan peka dan dengan jeli melihat potensi apa sih yang istimewa dari diri kita. Nah, contoh nih, aku mengeksplor diri aku ya teman-teman. Jadi kayak sekarang aku itu selain aku memang hobinya bisa bernyanyi, bermain alat musik, ya kan, main alat musik juga aku eksplor dari yang bisa main gitar, main keyboard, ya kan, main drum, ya kan. Aku juga pengen belajar saxophone, belajar suling. Aku pengen lagi merambah ke bidang-bidang yang lain, ya kan. Selain tadi alat musik yang aku sebutin, aku juga pengen mengembangkan, pengen main bass, ya kan, pengen juga alat musik biola. Jadi banyak ya teman-teman, kalau kita belajar keahlian atau keunikan kita itu banyak yang bisa kita eksplor, ya kan. Kalau misalkan juga kamu hobi masak, ya kan, masak apa nih, ya kan, misalkan masakan Eropa, masakan Chinese, masakan Indonesia, kamu bisa eksplor. Atau kamu orang yang suka mengamati bidang sosial, ya kan, yang terjadi di masyarakat, kamu bisa kembangkan dengan penelitian kamu. Atau kamu orang yang suka berbisnis, ya kan, bisnis dalam hal apa, bidang apa, kamu kembangkan. Atau kamu orang yang suka menulis, ya kan, kamu kembangkan, kamu bisa membuat, ya kan, web khusus yang membahas tentang apa, atau kamu bikin blog khusus, atau kamu membuat satu berita yang bisa kamu ekspor kemampuan kamu di situ. Atau kamu suka menulis lagu, menciptakan lagu, atau kamu suka mendesain, ya, atau kamu suka bidang arsitek. Banyak ya teman-teman. Jadi kelebihan dan keunikan kita itu pasti berbeda-beda, dan kita harus mengembangkannya. Kita harus mensupport diri kita. Kita harus mengenali siapa diri kita dan keistimewaan apa yang Tuhan berikan untuk kita yang benar-benar tuh spesial, ya kan. Bahkan ketika kita sudah menemukan itu, ya kan, kita nyaman mengerjakan hal itu, itulah yang benar-benar hal yang istimewa, ya kan, hal yang pemberian secara istimewa dalam diri kita. Nah, aku nggak tahu nih, pasti teman-teman ketika mendengarkan penjelasan ini udah mulai berpikir, apa ya yang istimewa dari hidup aku, apa ya yang istimewa dari diri aku, ya kan. Mungkin teman-teman orang yang pemalu saat bicara di depan orang lain, mengeksplor kemampuan diri atau public speakingnya kurang, tapi teman-teman suka gitu, suka membicarakan sesuatu. Apa teman-teman zaman sekarang, ya kamu ambil handphone kamu bicara apa, kamu bisa sharingkan ke orang lain hal yang positif, ya kan. Mungkin itu bakat terpendam kamu yang ketika ngelihat kamera kamu bisa grogi, kamu bisa malu, tapi ketika kamu sendiri kamu bisa mengeksplor itu semua. Nah, ini teman-teman yang aku maksud. Jadi banyak bidang yang bisa kita tekuni, banyak hal yang istimewa dari diri kita yang harus selalu kita gali, harus selalu kita eksplor kemampuan kita, ya tentu didukung dengan pengetahuan yang lain ya teman-teman. Zaman sekarang kita belajar ya banyak medianya, lewat googling, lewat YouTube, atau lewat media apapun kita bisa belajar, ya kan. Atau kita punya karakter komedi, kita bisa membuat hiburan untuk orang lain, ya mungkin kita nggak bisa memberikan apapun, tapi kita bisa memberikan suguhan yang menghibur orang lain, yang membuat orang lain tertawa. Nah, itu kan
sesuatu yang positif, bukan? Yang nggak bisa membuat orang lain tertawa, terhibur dengan lelucon kita, dengan kekocakan kita, ya nggak semua orang bisa lakukan itu. Nah itu bagi aku sesuatu yang istimewa, sesuatu yang benar-benar nggak bisa orang lain lakukan tapi kita bisa lakukan. Nah itu yang aku maksud teman-teman. Jadi pemberian secara khusus, secara istimewa dari Tuhan itu yang harus kita pahami secara baik dan benar, dan harus kita eksplor, harus kita keluarkan. Nah jadi teman-teman, kalau kalian setuju dengan apa yang aku sampaikan hari ini, silakan kalian dukung channel ini untuk terus maju dan berkembang dengan cara komen, ya kan, positif negatif silakan di komen dengan cara di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasinya supaya aku bisa dan aku terus semangat untuk menyuguhkan hal-hal yang lain yang aku bisa bagikan, sharingkan ke kita semua. Oke teman-teman semua, ini dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian ini. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Kau yang telah